Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliqu bi jalali mulkillah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala ashrafi khalqillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'du, fa subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattahu ya Alim, Ya Fattahu ya Alim, Ya Fattahu ya Alim, iftah alaina futuhal arifin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadratal mukarramin, jamaah Masjid An-Namal yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dalam limpahan rahmat dan maghfirah Allah. Mudah-mudahan rezekinya selalu berlimpah penuh barakah, anak keturunan salih salihah, alim alimah, nafi' nafi'ah, kaya dermawan, ahli sedekah. Mudah-mudahan yang hadir hatinya untuk Allah, Allah izinkan berangkat ke Mekah untuk ibadah haji dan umrah, lanjut ke kota Madinah, ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengawali kajian kitab Tanbihul Ghafilin ini, mari kita awali dengan hadiah suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga besarnya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pewaris ilmunya, wabil khusus sahibu hadzal kitab Maulana Asy-Syaikh Abu Laits As-Samarqandi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mudah-mudahan keberkahan yang Allah berikan kepada para ulama juga Allah cucurkan kepada kita yang mengkaji kitab-kitab mereka, yang insya Allah menuntun kita ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-Imam As-Samarqandi fi kitabih Tanbihul Ghafilin. Minggu bulan lalu kita sudah membahas tentang salah satu ungkapan yang dinukil oleh Imam As-Samarqandi dari seorang alim yang bernama Auf bin Abdillah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke paragraf selanjutnya, haitsu qala al-musannif wa qala Hamid al-Laffaf. Berkata Imam Hamid al-Laffaf, nama aslinya Hamid bin Mahmud bin Harab An-Naisaburi. Ini salah satu alim
ya, salah satu ulama pada masanya dari kota Naisabur. Apa kata Hamid? Qala idza aradallahu halakam ri'in aqabahu bi thalathati asya. Kata Imam Hamid Al-Laffaf, ini menjadi tanbih buat kita semuanya. Jangan-jangan kita ada dalam golongan yang akan disebutkan oleh Imam Hamid Al-Laffaf. Apa kata beliau? Kalaulah Allah ingin memberikan kehancuran kepada seseorang, katanya, maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut hukuman dengan 3 perkara. Maka mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari hukuman ini. Amin. Apa kata Imam Hamid Al-Laffaf? Qala awwaluha. Ini ciri-ciri orang yang kalau dia sadar atau tidak sadar ada dalam titik kehancuran. Yarzuquhu al-ilma wa yamna'uhu an amalil ulama. Golongan yang pertama, kata Imam Hamid Al-Laffaf, adalah orang yang di dalam hidupnya Allah titipkan ilmu. Ilmu apa saja, tapi ilmu tersebut tidak menuntun dia untuk beramal karena Allah. Saya yakin yang di hadapan saya, bahkan Al-Fakir, semua Allah titipkan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu umum tentang perkara-perkara dunia yang kalau kita teliti ternyata tidak bisa lari dengan ilmu agama. Maka kata Imam Hamid Al-Laffaf, salah satu tanda kehancuran seseorang ketika Allah titipkan ilmu, tapi ilmu tersebut tidak menuntun dia untuk mengamalkan ilmu tersebut karena Allah. Ini perlu hati-hati. Seseorang yang Allah titipkan ilmu, jangan sampai dia ngamalin ilmu tapi bukan karena Allah, karena urusan dunia, karena urusan wanita, karena urusan tahta. Ada Ustadz, orang dengan ilmunya ya mendapatkan apa? Perkara-perkara dunia banyak, tapi jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika jauh dari keridhaan Allah taala, ingat kata Imam As-Samarqandi, ini bisa jadi awal titik kehancuran kita. Maka siapapun yang merasakan bahwa di dalam dirinya Allah titipkan keilmuan, kita bangun keilmuan tersebut untuk menuntun kita semata-mata mengamalkan ilmu tersebut karena Allah. Dengan begitu kita dapat dua-duanya. Dunia kita dapat, akhirat pun sudah pasti kita dapatkan. Ini yang pertama. Yamna'uhu an amalil ulama. Allah larang dia untuk bisa mengamalkan ilmunya seperti para ulama. Yang kita tahu para ulama ketika mengamalkan ilmunya boro-boro mikirin dunia. Kalau kita ingat kecil Pak, Bu, dulu kita ngaji Iqra, dulu Iqra bacanya. Ya. Itu guru-guru kita tampilannya biasa-biasa aja. Cuman tiap kali datang bawa kayu. Dulu ketika Al-Fakir masih tahun 90-an. Maju ke rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, suruh duduk di depan rekal. Guru tersebut apa yang beliau lakukan? Enggak minta macam-macam. Itu murid datang ngaji salah digetok. Kira-kira yang begitu ada perkara dunianya enggak? Ngingetin santrinya, muridnya, anaknya salah untuk kebaikan, kira-kira ada unsur dunianya enggak? Sekarang, mohon maaf, guru menegur muridnya untuk kebaikan akhiratnya, justru dihukum dengan perkara duniawi. Terbalik. Maka hati-hati. Ilmu yang Allah titipkan jangan sampai membuat kita jauh dari keridhaan Allah. Tapi kita ingin ilmu kita bagaimana seperti ilmunya para ulama.
Para ulama itu menghadirkan ilmu-ilmu Allah ya karena Allah. Dia ngajarin ya karena Allah. Rezekinya Allah atur. Ingat aja kisahnya Maryam ketika ditanya sama pamannya, "Anna laki hadza?" Qalat huwa min 'indillah. Maryam yang menyibukkan dirinya karena Allah, mengamalkan segala sesuatu karena Allah. Ditanya, ini dapat dari mana anti buah-buahan dan macam-macam. Qalat, dia berkata dengan tegas, min 'indillah, dari Allah. Maka orang yang mengamalkan ilmunya, apapun bentuk ilmunya, karena Allah, jangan takut. Insya Allah ilmunya yang akan menjadi magnet rezeki untuknya. Bukankah Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah akan senantiasa mengangkat mereka yang beriman, kemudian Allah titipkan ilmunya dia selimuti dengan keimanan, Allah angkat derajatnya. Darajat, bukan darajatun wahidah, bukan satu derajat, darajat jamak, artinya bertingkat-tingkat. Maka mudah-mudahan yang hadir di sini insyaallah derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu, meskipun sedikit Ustaz. Nah, meskipun sedikit. Qalilun qarra khairun min katsirin farra. Sedikit tapi melekat dalam kehidupan kita karena Allah itu lebih baik daripada banyak ambur-amburan nggak pernah kita amalin. Banyak doang ilmunya tapi nggak pernah kita amalin. Maka kita berharap mudah-mudahan apapun yang Allah titipkan dari keilmuan kita bisa amalkan seperti amalannya para ulama yang semata-mata karena Allah. Watsani, yang kedua, kata Imam Hamid, yarzuquhu suhbatas salihin. Hati-hati nih. Allah berikan rezeki bisa duduk sama orang-orang soleh. Saya yakin mungkin di antara para jemaah ada yang dekat dengan habaib, dengan kiai, dengan asatidz, dengan guru-guru. Tapi Imam Hamid Al-Lafaf ngasih warning, tanbih. Apa tanbihnya? Allah berikan dia kesempatan duduk dengan orang-orang saleh wa yamna'uhu an ma'rifati hukukihim. Tapi ternyata duduknya dia tidak mendatangkan dalam diri dia bagaimana bisa menghormati orang soleh tersebut. Nggak bisa memberikan hak orang soleh tersebut. Orang soleh harus dihormati, na'am. Orang berilmu harus dihormati, na'am. Begitulah Rasulullah mengajarkan kita. Nabi ketika ada saudagar datang, Nabi berdiri. Nabi pernah mengatakan, "Qumu ila sayyidikum." Yuk berdiri, ada orang mulia datang. Hakadzan Nabi SAW. Itulah yang dinukil oleh para ulama bagi kelompok masyarakat yang mengadakan apa? Pembacaan maulid. Ada yang dikenal dengan mahallul qiyam. Kalau mau ditanya, ngapain sih Tat? Berdiri Tat? Mahallul qiyam, mahallul qiyam. Mahallul qiyam artinya tempat kita berdiri. Berdiri kenapa? Seolah-olah, seakan-akan dengan kita merasakan kisahul maulid, kisah maulid yang dibacakan, Rasulullah hadir bersama kita. Rasulullah hadir. Naam. Bukankah Allah mengatakan, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Itu Allah mengatakan, yakini, ketahui dalam dirimu ada Rasulullah. Maka di antara cara ulama membaca kisah maulid, mereka menghadirkan jiwa raga mereka seolah-olah mereka ada pada saat Nabi lahir. Kira-kira ketika Bapak kedatangan pemimpin perusahaan, pasti berdiri, nyambut. Pasti berdiri. Wa kaifa, bagaimana iza ja'ana Rasulullah? Bagaimana kalau yang datang Rasulullah? Bahkan Rasulullah yang mengajarkan, qumu ila sayyidikum. Ayo bangun, ada orang penting nih datang. Hakaza 'allamana Rasulullah wa huwa manba'ul ilmi 'anillah, dan dia adalah sumbernya ilmu dari Allah. Maka hati-hati, duduk sama orang soleh nikmat. Tapi ada orang duduk sama orang soleh, dia nggak tahu nikmatnya duduk dengan orang soleh karena dia nggak tahu bagaimana memuliakannya. Sedikit cerita, kita mengenal Imam Malik radhiyallahu taala anhu, Imam Darul Hijrah. Imam Malik seorang alim,
seorang alim, pernah menegur raja pada masanya. Siapa rajanya pada saat itu? Harun ar-Rasyid. Siapa yang nggak kenal Harun ar-Rasyid? Harun ar-Rasyid mendengar keilmuan Imam Malik. Apa yang beliau katakan? Tolong sampaikan kepada Imam Malik, dia diundang ke istana dan pindahkan majelisnya dari tempatnya ke istana. Kata Harun ar-Rasyid. Lalu apa kata Imam Malik ketika menteri-menterinya datang ke Imam Malik radhiyallahu taala anhu warḍah? Kata Imam Malik, sampaikan kepada Raja Harun ar-Rasyid, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Allah. Ilmu itu didatengin, disamperin, kata orang Betawi. Kalau mau ngaji, datengin guru. Jangan gurunya didatengin ke rumah. Adabnya ilmu, kita yang jadi santri datang ke tempat guru. Bukan gurunya dituntut ke rumah. Itu adab pertamanya. Maka Imam Malik mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangkan, bukan datang dengan sendiri. Suruh raja datang ke majelis saya. Allah. Rajanya suruh datang ke majelis. Akhirnya keesokan harinya Raja Harun ar-Rasyid itu datang ke majelisnya Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika datang udah kumpul jemaah. Imam Malik jemaahnya, santrinya banyak. Pada saat itu Raja Harun ar-Rasyid merasa dia raja, pengen duduk di saf pertama. Pengen duduk di saf pertama. Apa yang terjadi? Kata Imam Malik, ijlis haisun tahal majlis. Duduk ente, di mana akhir saf ente duduk di situ. Allah, raja digituin nama Imam Malik. Duduklah kamu di akhir majlis itu berhenti. Tempat duduknya di saf 10, duduk di saf 10, di saf 12, duduk di saf 12. Ingin mengajarkan kepada raja tentang apa? Adab dan hak-hak majelis ilmu dan orang alim. Keesokan harinya mendengar teguran Imam Malik, dia datang pertama. Datang pertama, duduk di majelisnya Imam Malik. Datang santri-santrinya, raja pengen duduk berdampingan dengan siapa? Imam Malik. Ibarat kata di sini Imam Malik, raja pengen duduk sampingnya. Apa kata Imam Malik? Ijlis amami. Duduk kamu di depan saya. Yang namanya murid masa berjejeran dengan gurunya? Masih ingat hadis Jibril ketika Jibril datang dengan pakaian putih, rambut hitam. Dibilang orang jauh tapi pakaiannya nggak kusut. Dibilang orang dekat nggak ada yang kenal. Akhirnya duduk di hadapan Nabi dengan menempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah dan menaruh telapak tangannya di atas paha Rasulullah. Ibarat kata kalau kita duduk begini. Ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, ajarkan aku tentang Islam. Lagi-lagi adab. Maka terkadang kita dekat dengan orang alim, kita dekat dengan orang-orang soleh, tapi kita belum mampu, belum bisa untuk memuliakannya sebagaimana hak-hak yang memang diajarkan oleh para ulama kita. Oleh karena itu, jangan sampai dekatnya kita hanya sebatas dekat, tidak mendatangkan keberkahan untuk kita. Maka ini tanbih. Yarzuquhu suhbatas salihin. Allah berikan kesempatan berteman dengan orang-orang soleh, tapi dia nggak mampu untuk mengetahui apa hak-hak orang soleh. Setidaknya kita bisa memuliakan guru kita. Shallu ala Muhammad. Yang ketiga, yaftahu alaihi abwaab ta'at. Allah memberikan pintu-pintu ketaatan untuknya. Salat iya, sedekah iya, puasa iya, umroh iya, haji iya, apalagi bayar zakat iya, apalagi kebaikan kira-kira. Allah berikan pintu-pintu kebaikan, ketaatan, tapi wa yamna'uhu min ikhlasil amal. Allah cegah dirinya untuk bisa ikhlas mengamalkan ketaatan tersebut. Nah ini, ada orang sholat, tapi ternyata sholatnya buat si fulanah. Ada orang sholat tapi buat perempuan, ada, biar dibilang soleh dulu. Ada orang sholat pakai udeng-udeng, biar dibilang orang alim. Pakai jubah, biar dibilang apa? Biar dibilang orang yang berilmu. Wah kata, ini hati-hati kita.
Ada orang berangkat umroh, mohon maaf, berangkat umroh, pakaiannya ketutup, ya kan, pulang-pulang, ya, belum ada panggilan untuk menutup, tapi kita doakan. Ada orang, ini orang Indonesia, pulang umroh, pulang haji, pengen dipanggil Pak Haji, nggak pakai Pak Haji, marah-marah. Ada undangan, diundang, namanya siapa? Misalnya Aistami, udah haji, kagak pakai haji, dimarah. Hajinya mana? Aneh udah haji. Yamna'uhu min ikhlasil amal. Allah cegah dia untuk bisa ikhlas dalam amalan ketaatannya. Ini naudzubillah. Maka kita sholat bukan karena pimpinan, tapi memang panggilan Allah. Ketika mendengar hayya 'alas shalah, coba dah bayangin. Setelahnya apa? Hayya 'alal falah. Diajak sholat, kenapa? Karena di dalam sholat ada keberuntungan, ada keuntungan, ada keberhasilan, ada kejayaan dalam sholat. Maka kalau kita dengar sholat, dengar azan, itu gemeter hati kita, bersyukur. Kemudian langsung wudhu hadir langsung sholat tahiyatul masjid, gabung dah sama sholat qobliyah. Boleh Ustaz gabungin sholat qobliyah sama tahiyatul masjid? Boleh. 2 rakaat tapi dapat 2 pahala. Naam, boleh. Tahiyatul masjid digabungin niatnya sama apa? Qobliyatul maghrib misalnya, atau qobliyatul zuhur misalnya. Boleh. Dapat pahalanya, dapat insya Allah. Nanti ada tuh pembahasan menggabungkan niat-niat dalam satu amalan ibadah. Ala kulli hal, kata Imam Hamid Al-Lafaf, hati-hati golongan ketiga. Siapa? Allah berikan, dia bisa haji, dia bisa umroh, dia bisa sedekah, tapi ternyata tidak ada keikhlasan yang hadir dalam setiap ketaatannya. Dan ini menjadi awal kehancuran untuknya. Tapi saya yakin, yang di hadapan saya orang-orang soleh semua, hadirnya di sini, duduknya di sini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biar ilmu ini menjadi amal jariah, tolong sampaikan kepada orang-orang terdekat, kepada anak, kepada istri, kepada adik, kepada kakak, kepada abang, supaya apa? Ketika mereka tiba-tiba, kita nggak tahu hidayah Allah itu lewat lisan siapa, kita nggak tahu ijabah doa kita dari Allah lewat lisan siapa. Tugas kita hanya menyampaikan. Jangan-jangan pas kita sampaikan kepada istri kita, ya Allah bang, kok pas banget ya dengan apa yang aku rasakan selama ini. Habis itu istrinya angkat tangan, ya Allah murahkan rezeki suami saya, ya Allah murahkan rezeki anak-anak saya. Pada saat itu Allah katakan, na'am ana astajib, Allah muliakan. Maka untuk kebaikan jangan tunggu-tunggu, ya, jangan nanti-nanti, nanti keburu mati. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tiga hal yang perlu kita coba renungi dalam kehidupan kita di dunia. Kita kadang dikasih ilmu, kita dikasih kesempatan duduk dengan orang-orang soleh, kita diberikan kesempatan untuk taat. Sudahkah ketiganya ini betul-betul kita berikan haknya sebagaimana Allah dan Rasulnya ajarkan? Kalau bisa kita lakukan, insya Allah kebaikan-kebaikan dunia sudah pasti Allah persiapkan. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha hambanya yang selalu menghadirkan amalan-amalan dalam kehidupannya semata-mata karena untuknya. Selanjutnya, qala al-faqih, sebagai penutup dari Imam As-Samarqandi dalam hadis ini. Qala al-faqih, berkata Imam Al-Faqih rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, innama yakunu dzalika li khubthi niyyatihi. Kehancuran itu terjadi karena niat yang buruk. Lagi-lagi, niat. Kita tahu Pak, segala sesuatu di dalam Islam itu tergantung niat. Bahkan niat untuk mengamalkan kebaikan tapi amalannya belum kita lakukan, udah ada pahalanya. Maka yang pengen umroh niatin aja, dapat tuh pahala umroh. Yang pengen haji niatin aja, dapat tuh pahala haji. Dan akan sempurna pahalanya ketika betul-betul bisa haji. Amin. Amin ngapa? Ini anteng-anteng aja pada khusyuk ya.
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan apa? Li khubsi niyyah, karena niatnya yang kotor. Wa su'i sarirati, karena batinnya yang buruk. Batin yang buruk bagaimana? Ya kalau mau bicara batin kita baik atau sedang tidak baik-baik saja. Kalau bawaan hati kita mangkel, melihat orang pengennya marah-marah, melihat pimpinan atau atasan bawahnya, dia lagi atau lain sebagainya. Nah, ini sarirohnya lagi nggak baik-baik saja, batin kita lagi nggak baik-baik saja, dan ini bisa mendatangkan keburukan, kehancuran. Maka dikatakan selain niat yang buruk, tapi boleh jadi keadaan hati yang tidak sedang baik-baik saja. Maka hati-hati, ya, jangan bawa ya urusan sariroh dan batiniah kita yang buruk, ya, itu untuk orang lain, jangan. Kemarin sudah dikatakan, Auf mengatakan apa? Siapa yang berusaha memperbaiki batinnya, maka lahiriahnya Allah akan pancarkan yang baik-baik. Itu kata Auf kemarin pertemuan sebelumnya. Jadi kalau pengen kita baik terlihat sama orang-orang sekitar kita, batin kita, sarirah kita perbaiki. Insya Allah tanpa kita buat-buat, dibuat senyum, padahal hatinya lagi sedih, nggak perlu begitu-begitu. Allah berikan penerimaan dari orang-orang sekitar kita. Kemudian dikatakan li'annan niyyata law kanat sahihatan la razaqahu Allah taala manfaatal ilmi wal ikhlasi wal amal. Dikatakan karena kalau niat sudah sahihah, sudah betul, Allah pasti akan memberikan rezeki kepada dia untuk bisa mendapatkan manfaat ilmu, bahkan bisa ikhlas dalam mengerjakan amalan apapun. Maka mudah-mudahan ya majelis ini menjadi pengingat buat kita. Terlebih ini bulan Rajab, saya mengingatkan sudah masuk 16 Rajab, nanti malam 17 Rajab. Yang belum puasa Rajab, monggo puasa Rajab. Ya, Senin Kemisnya masih ada. Ya, kalau seandainya mampu. Kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya hadis tentang puasa Rajab betul mayoritas palsu, tapi ada yang dhaif. Loh Ustadz, katanya hadis dhaif juga nggak boleh diamalkan. Mohon maaf, ulama-ulama hadis mengatakan hadis dhaif boleh diamalkan. Berarti hadis dhaif tidak sama dengan hadis palsu? Naam, tidak sama dengan hadis palsu. Satu-satunya hadis yang nggak boleh diamalkan hadis palsu. Sedangkan hadis dhaif boleh diamalkan dengan syaratnya. Di antara syaratnya apa? Dia berisi tentang fadhailul a'mal, amalan-amalan yang mengandung keutamaan, termasuk hadis tentang puasa Rajab. Maka monggo dikatakan bahwasanya di surganya Allah ada sungai yang namanya Sungai Rajab, yang Allah berikan kepada siapa? Kepada orang yang puasa 1 hari aja di bulan Rajab. Yuk, yang belum monggo puasa. Dibarengin sama puasa kodok, monggo puasa kodoknya. Dibarengin dengan puasa sunnah yang lainnya, monggo. Yang pengen puasa Daud, saya pernah sampaikan puasa Daud. Mulai dari sekarang, monggo. Mau puasa Rajab 30 hari dari awal kemarin, boleh. Di antara para ulama ada yang mengamalkan. Ala kulli hal, kebaikan yang ada di bulan Rajab jangan disia-siakan. Termasuk ada anjuran dari guru-guru kita. Di antara amalan ulama-ulama terdahulu, puasa di hari Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj kapan? Perkataan pendapat yang masyhur terjadi tanggal 27 Rajab. Maka para ulama ada yang puasa di 27 Rajab. Bid'ah Ustaz. Ya salam, jangan apa-apa langsung bid'ah. Ingat kisahnya orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah ketika Nabi menemui mereka, ditanya pada tanggal 10 Muharram tuh, wahai orang-orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa pada hari ini? Muhammad, ketahuilah hari ini adalah hari agung. Kenapa hari agung? Karena hari ini Allah menyelamatkan Nabi kami Musa dari kejaran Fir'aun. Dari kejaran siapa? Fir'aun. Maka kami berpuasa sebagai rasa syukur. Apa respon Nabi? Ngomong, bid'ah. La. Apa kata Nabi? Nahnu ahaqqu minkum bi Musa. Kami lebih berhak dari kalian atas Nabi Musa. Akhirnya Nabi menganjurkan para sahabat puasa 10 Muharram sebagai rasa syukur. Karena apa? Nabi Musa diselamatkan. Lalu puasa Rajab 27 Rajab, apa Ustaz faidahnya? Kenapa alasannya? Ya salam,
27 Rajab Rasulullah dapat undangan VVIP langsung dari Allah, diundang ke langit untuk menemui Allah, mendapat hadiah terindah yang namanya sholat. Nggak ada nabi yang diundang kecuali Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata guru kami Syekh Fathi Hijazi, di antara sabab kenapa Nabi kok sampai diundang ke langit, karena malaikat hanya kenal nama Nabi Muhammad tapi nggak kenal siapa itu Muhammad, kenal nama doang. Maka kisahnya kan Nabi naik ke langit pertama ditanya, siapa tuh Jibril maksudnya, ini Muhammad. Marhaban bin Nabi salih wal akhi salih, semuanya nyambut, senang. Sampai Nabi ke Sidratul Muntaha, dapat perintah 50 sholat, kemudian mampir ketemu Nabi Musa. Ditanya sama Nabi Musa, dapat oleh-oleh apa ya Muhammad? Dapat oleh-oleh sholat 50 waktu. Ya Muhammad, minta keringanan, umatku aja nggak mampu, takutnya umatmu juga nggak mampu. Yang betul, Nabi bolak-balik diceritakan sampai 9 kali minta kortingan sholat. Dari 50 waktu menjadi berapa ya? 5 waktu. Maka yang 5 waktu jangan dikorting lagi, Pak. Ya udah dikorting dari 50 menjadi 5 waktu, ini masih dikorting. Walaupun kortingnya tipis-tipis, gimana tak korting tipis-tipis? Subuhnya di waktu duha, subha. Sholat subuh tapi di waktu duha. Nah ini nih, ayo. Ya. Ini tipis-tipis minta kortingan nih. Harusnya kan tepat waktu, as-sholatu ala waktiha. Tapi kadang kita korting tipis-tipis, entar dulu nanggung bablas, bangun-bangun jam 7. Akhirnya jadi apa? Subuh di waktu duha. Ya, mudah-mudahan Allah istiqomah kita dalam kebaikan. Yang mampu puasa Rajab, puasa Rajab. Yang mampu puasa 27 Rajab, monggo kita mengucapkan rasa syukur kita Nabi Muhammad diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Ya, kita berdoa kepada Allah. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Mungkin kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Biar majelis ilmu betul-betul menjadi ilmu. Terserah mau kaitannya dengan pembahasan tadi atau mungkin tentang fikih. Insya Allah. Naam. Sampaikan bahwasanya kita harus menyamperin guru. Bagaimana kalau guru bisa kita datangi? Kan banyak tuh orang-orang misalnya orang-orang guru dan guru kita datangi anak kita lagi. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, adat merubah apa? Kebiasaan yang terjadi pada saat dahulu. Maka sekarang yang berkembang apa? Guru diundang ke rumah. Ketika sudah menjadi adat, bagaimana hukumnya Ustaz? Naam, al-adatu muhakkamah. Adat bisa dijadikan landasan hukum. Ya, adat bisa dijadikan landasan hukum. Yang penting gurunya ridho. Kita datang baik-baik, assalamualaikum, waalaikumsalam, Ustaz, Bib, apa kabar? Alhamdulillah, bikhair. Ada apa nih ujuk-ujuk kemari? Ini Bib, mengundang, undang kemana? Undang ke rumah, anak minta ajarin Iqra, misalnya. Nah. Kapan punya waktunya? Ya terang Habib, ya udah, aneh bisa Senin Kamis sore anak-anak kumpulin. Kalau bisa cucu mantu kumpulin, aneh ajarin. Hakada. Nah, ada kesepakatan. Nah, ada kesepakatan, hadir. Gak apa-apa. Al-adat muhakkamah. Tapi afdalnya ya kalau kita ngerasa nih ada majlis nih. Guru kita Habib Ahmad Al-Mujtaba ada Al-Muwasalah, hadirin. Ada guru-guru kita Habib Ahmad nih, Pak Ustadz Istami sering nih ke Habib Ahmad misalnya di Bukit Duri, hadirin. Kita hadir, ada majlis A, hadir, ada majlis B, hadir. Apalagi majlis ilmu. Hadir. Minimal biar kita tahu sholat kita benar apa kagak. Contoh nih, saya ngasih ilmu saya satu. Pak, kalau imam tadi saya sholat misalnya harusnya 4 rakaat, saya nambah 5 rakaat. Bapak ngapain di belakang? Yang belakang saya tadi siapa? Nah, belakang saya, dia. Misalnya saya sholat tadi zuhur, pas rakaat keempat saya bangun jadi rakaat kelima. Apa yang Bapak lakukan? Mengucapkan subhanallah. Nah, dalam fikih Syafi'i mengucapkan subhanallah ada syaratnya. Kalau sebatas mengucapkan, saya misalnya Allah, abang bilang subhanallah. Nah, abang ucap subhanallah untuk apa? Ngingetin imam. Kalau abang ngucapin subhanallah hanya sebatas niat ngingetin imam, batal. Imam berdiri, abang bilang subhanallah, saat kan hadisnya begitu, lirrijalit tasbihu walin nisa'i at-tasfiq. Laki-laki mengucapkan subhanallah,
perempuan tasfik, tepuk tangannya. Tepuk tangan bukan begini, tapi di zahri. Nih perempuan nih, salat sama suaminya lupa baca kunut misalnya, atau suaminya lupa tahiyat, ya kan? Istrinya begini. Ah, paham. Berarti tandanya apa? Diingetin. Nah, mengingatkan imam, nih ilmu buat kita semuanya. Abang betul ngingetin imam, tapi kalau hanya sebatas niat ngingetin imam, tanbih imam, batal salat abang. Terus harus gimana Ustaz? Niatin ketika mengucapkan subhanallah untuk zikir. Untuk apa ya? Zikir, baru untuk tanbih. Harus dua. Atau minimal untuk zikrullah saja. Untuk zikrullah. Jangan untuk ngingetin imam. Karena kalau untuk ngingetin imam, berarti kita kayak lagi ngomong. Ngomong di dalam sholat, batal. Ini kaidahnya begitu. Maka nggak boleh, subhanallah. Niatnya ngingetin imam, nggak ada niat zikir ketika mengucapkan subhanallah, batal sholat kita. Dalam mazhab Syafi'i. Dan mayoritas ulama mengatakan demikian. Ya. Nah ini sebagai ilmu saja. Maka penting kita hadir ke majelis ilmu biar tahu ilmunya. Mau Ramadan, ya apalagi nih perempuan nih. Perempuan punya utang puasa misalnya. Nah, ini perlu tuh. Biar tahu bagaimana. Istri hamil. Ustaz, istri saya tiap tahun hamil. Masya Allah, cakep. Ya, ada nggak di sini? Wah, store tiap tahun. Istri saya hamil tiap tahun. Bagaimana Ustaz? 30 hari, 30 hari, 30 hari, 3 tahun berturut-turut hamil Tad. Anak saya barerat berurutan. Gimana Ustaz? Apakah dia wajib kodok? Masya Allah, kodok 30 tambah 30 tambah 30. Berapa Pak Ronald? Bisa kira-kira istrinya begitu? Pak, bantuin aku puasa. Nggak boleh, masih hidup. Maka kata para ulama, yang seperti ini baru boleh mengambil pendapat para sahabat. Apa pendapat para sahabat? Boleh hanya bayar fidyah. Ini kalau keadaan begini. Tapi baru hamil 1 tahun, tahun depan kagak hamil-hamil, tahun berikutnya nggak hamil-hamil, maka dia wajib mengkodok. Sekarang ada yang langsung pindah ke ngambil pendapat fidyah. Orang hamil, perempuan hamil wajib bayar kodok dulu. Kapan fidyah itu dilakukan? Kalau memang dia betul-betul tidak mampu. Kapan orang hamil tidak mampu? Ya itu ketika tanggungan puasanya sampai 3 tahun berturut-turut. Nah, silakan ambil fidyah. Nah kayak begini nih adanya di majelis ilmu. Hanya di majelis ilmu. Hadir, tanya dan biasakan tanya. Kalau kita tidak bertanya, kita akan abu-abu. Kita akan apa ya? Abu-abu. Tapi kita tanya, ana indi soal. Saya punya soal. Apa hukumnya A? Apa hukumnya B? Nah, insya Allah ada pertanyaan. Kalau tidak ada kita tutup ya, karena udah jam 1 juga. Saya mohon maaf. Ya mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah ridha dengan kita. Mudah-mudahan Allah ridha dengan keluarga kita. Allah meridhai guru-guru kita. Keberkahan guru-guru kita bisa kita rasakan ketika kita senantiasa mendoakan mereka semuanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Mudah-mudahan segala hajat hadirin hadirat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezekinya berlimpah penuh berkah, anak keturunan soleh solehah, alim alimah, nafiah nafiah, kaya dermawan ahli sedekah. Dan mudah-mudahan yang punya niat punya rumah, Allah kasih rumah yang barokah. Yang pengen punya mobil, Allah kasih mobil yang barokah. Yang pengen punya motor, Allah kasih motor yang barokah. Yang pengen punya kontrakan ya berpintu-pintu, mudah-mudahan Allah kasih yang barokah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi haqqi man unzila ilaihi al-Fatihah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وأعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Qabul bijahi sidna Rasul. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.